Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj dan juga memperingati haul almarhum al-maghfurlah Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah insyaallah dalam kehadiran kita ini, sekaligus juga khatmul Quran dan juga khatam kitab Sahih al-Bukhari, alhamdulillah, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang agung, bulan yang mulia, di mana Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad dalam suatu perjalanan yang agung, perjalanan Isra wal Mi'raj di bulan yang semacam ini, dan diabadikan kejadian tersebut di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dan juga di bulan Rajab ini Allah Ta'ala memindahkan kiblat. Yang tadi kiblat itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Dahulu waktu Rasulullah sebelum hijrah saat di Mekah ketika sholat menghadap ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis, satu arah. Tetapi begitu hijrah ke Madinah, kalau ngadap ke Ka'bah ngebelakangin Baitul Maqdis, ngadap Baitul Maqdis ngebelakangin Ka'bah, dan saat itu kiblat ngadapnya ke Baitul Maqdis. Maka mau nggak mau Rasulullah ngebelakangin Ka'bah menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. 16 bulan, yakni hingga tahun berikutnya. Nabi datang tuh bulan Rabiul Awal, masuk Madinah. Kemudian tahun berikutnya Rabiul Awal genap 1 tahun plus 4 bulan di bulan Rajab. Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab. Pas bulan Rajab itu 16 bulan. Maka Allah Ta'ala turunkan firman, Nabi berharap agar kiranya Nabi punya kecondongan tuh. Allah Ta'ala tanamkan di dalam hati Rasulullah kecintaan kepada Ka'bah. Maka Rasulullah berharap coba kiblatnya ke Ka'bah, coba kiblatnya ke Ka'bah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Ta'ala, "Qad nara tagalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Kami telah melihat wajahmu yang kau tengadahkan ke langit, bolak-balik menanti wahyu perintah dari Allah agar memindahkan, berharap dalam hati kali ada wahyu agar dipindahkan ke Ka'bah. Begitu, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami melihat wajahmu yang penuh harapan itu, dan kami akan arahkan kiblat ke arah yang engkau suka, ke arah yang engkau ridhai. Jadi kiblatnya kita adalah apa yang diridhai oleh Nabi Muhammad, apa yang disukai oleh Nabi Muhammad, hadza kiblatnya kita. Sehingga Rasulullah ridha kiblatnya itu ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan dirimu dalam salat kepada Masjidil Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Dan di dalam perjalanan tersebut bukan cuma perjalanan masjid ke masjid, tetapi apa yang dilalui oleh Rasulullah sebelum perjalanan tersebut, sepanjang perjalanan tersebut, sebelum tiba di Masjidil Aqsa, saat di Masjidil Aqsa, setelah pulang dari Masjidil Aqsa, Nabi berjumpa dengan banyak perjumpaan. Sebab kalau mau bicara tempat, Masjidil Haram, sholat di dalamnya, satu sholat pahalanya bagaikan 100.000. Masjidil Aqsa satu sholat bagaikan 500, bedanya jauh. 500 rupiah sama 100.000, beda apa jauh? Nah, $500 sama $100.000, beda tipis apa beda jauh? Beda jauh. Nah, kalau duit ngerti kita. Nah begitu juga kalau bicara tentang pahala sholat, ibadat, satu sholat di Masjidil Haram 100.000, di Masjidil Aqsa satu sholat 500, bedanya jauh. Terus kenapa Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa? Sebab bukan cuma permasalahan sholat dan pelipat gandaan pahala, tetapi yang ada yang tidak ditemukan di Masjidil Haram. Dalam perjalanan tersebut Rasulullah jumpa dengan para nabi-nabi, jumpa dengan orang-orang besar, itu yang gak didapat di Masjidil Haram.
Itu yang istimewa dari perjalanan tersebut. Jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Berjumpa dengan mereka semuanya. Nah, perjumpaan untuk mengingatkan kita bahwasanya kita ini adalah satu umat yang sama, Tuhan yang sama, dan kita beriman dengan semua nabi-nabi tanpa membedakan di antara mereka satu sama lain. Artinya kita nggak membedakan di dalam beriman sama yang ini, nggak beriman dengan yang itu, nggak beda-beda. Kita beriman kepada semuanya, nggak membedakan di dalam keimanan, tetapi di dalam mana yang paling afdal, Nabi kita Muhammad, Nabi yang paling afdal sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam keimanan kita beriman dengan semuanya. Sehingga tuh kalau kita sholat qobliyah subuh, sholat rakaatul fajar, itu kan disunahkan. Itu rakaatul fajar, rakaat pertama habis baca Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Dalam riwayat alam nasyrah rakaat pertama, rakaat kedua alam tara. Itu yang baca bi alam wa alam amina minal alam fi dzalikal yaum. Yang baca waktu qobliyah subuh dengan surat alam dan alam sepanjang hari selamat dari alam, dari sakit. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Nabi itu membaca ayat dari surat Al-Baqarah dan ayat dari surat Al-Imran. Itu Rasulullah membaca dari surat Al-Baqarah rakaat pertama membaca qul amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Rakaat pertama terus ruku'. Rakaat kedua habis Fatihah membaca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Itu ayat dari surat Al-Baqarah, ayat dari surat Al-Imran. Nabi Muhammad membaca daripada ayat tersebut. Yakni dalam ayat tersebut kita melek mata udah didokrin dengan satu kalimat qulu amanna billah, katakanlah kita beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah, ya, dan beriman kepada semua para nabi-nabi, apa yang diturunkan Allah kepada para nabi-nabi, kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat, ya, Musa, Isa, kita beriman dengan mereka semuanya. La nufariqu baina ahadin minhum, enggak kita beda-bedakan. Subhanallah. Membuktikan kalau kita adalah orang yang terdekat, orang di zaman ini yang paling dekat dengan Nabi Musa adalah kita. Orang yang di zaman ini paling dekat dengan Nabi Isa adalah kita. Orang di zaman ini yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah kita. Orang di zaman ini yang paling mirip, yang paling dekat metode, caranya, peribadatannya dengan Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, dengan semua para nabi-nabi adalah kita. Begitu. Nahnu aula bi Musa minkum, kata Rasulullah. Ya, kami lebih dekat dengan Musa daripada kalian. Nabi Musa kita lebih mirip dengan Nabi Musa daripada mereka. Subhanallah. Oh, kita lebih mirip dengan Nabi Isa. Nabi Isa berkhitan. Dikhitan Nabi Isa. Mana yang katanya mengikuti Nabi Isa? Kok enggak dikhitan? Nabi Isa enggak makan babi. Wah, kata Sayyidatuna Maryam ibunya Nabi Isa berkerudung. Sayyidatuna Maryam jaga batasan dengan orang yang bukan muhrim. Subhanallah. Walam yamsasni bashar, kata beliau, jaga batasan dengan yang bukan muhrim. Sayyidatuna Maryam. Lihat kaum wanita kita berkerudung. Begitu kita berkhitan. Oh, kita enggak minum minuman keras dan kita pun juga enggak enggak memakan daripada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu aula bi Musa, nahnu aula bi Isa min ghairina. Kita lebih dekat kepada Nabi Musa, Nabi Isa lebih daripada orang lain. Ya enggak heran kalau Nabi Musa, Nabi Isa jumpa dengan Nabi Muhammad, maka mau enggak mau mereka pasti akan mengikuti, meneladani, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Akan membunuh babi, ya, memusnahkan babi, yang mana itu adalah madarat keberadaan hewan tersebut, penyakit, bala,
wabah, bencana, Nabi Isa yang akan membasmi. Kemudian beliau juga yang akan mematahkan salib. Nabi Isa yang mematahkan salib, bukan kita. Nabi Isa yang mematahkan. Kenapa? Sebab beliau nggak pernah dibunuh, nggak pernah disalib. Jadi itu salib nggak ada kaitannya sama Nabi Isa. Nggak ada kaitannya dengan Nabi Isa sama sekali. Beliau sendiri akan mematahkan salib. Apaan ini menghina saya? Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang rela seseorang yang dia agungkan, yang dimuliakan terus dipajang telanjang? Nggak ada yang rela. Kita cemburu akan hal tersebut. Nabi Isa Nabi yang agung, Nabi yang mulia, dan senantiasa kita mengikuti dan mengutip daripada ajaran dan keilmuan beliau, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan turun sebagaimana fil hadis. Beliau turun akan membasmi daripada hewan babi, mematahkan salib, meletakkan jizyah. Subhanallah, dan Allah taala bukakan keberkahan buat penghuni bumi. Dibukakan keberkahan oleh Allah untuk penghuni bumi. Masya Allah. Itu tatkala beliau turun, Nabi bilang, kaifa idza nazala fikum ibnu Maryam wa imamukum minkum. Bagaimana kelak apabila turun di tengah-tengah umat ini Isa ibn Maryam, dan yang menjadi imam adalah apa namanya? Sayyidina Mahdi. Itu turun pas udah iqamatus shalah. Sayyidina Mahdi udah di mihrab mau salat, datang Sayyidina Isa ibn Maryam. Kemudian saat beliau datang dipersilakan maju, bilang la, begitu engkau yang jadi imam, Sayyidina Mahdi yang jadi imam. Oh, Sayyidina Isa yang bermakmum di belakang, yang jadi imam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat tersebut. Itu bahkan Sayyidina Isa ibn Maryam dia akan menemukan di umat ini orang-orang yang seperti kaum Hawariyin dan lebih baik dari mereka. Itu ketika Nabi Isa datang di akhir zaman, itu beliau lebih dari 2000 tahun di surganya Allah. Duduknya nongkrongnya bersama malaikat. Ketemu sama orang manusia di dunia, nggak level ngomong sama kita. Nggak masuk bahasanya, kayak profesor ngomong sama anak TK. Nggak nyambung. Kayak kita ngomong sama kambing, nggak nyambung. Tapi ketika Allah Ta'ala menurunkan Sayyidina Isa ibn Maryam, Allah akan menyiapkan sebuah generasi begitu yang layak menjadi teman duduknya Nabi Isa. Akan ditingkatkan thaqafahnya mereka, kecerdasannya mereka, begitu keilmuannya mereka, kewaliannya mereka. La yajidanna Isa ibn Maryam fi ummati mithl hawariyyi. Isa ibn Maryam akan mendapatkan di umatku ini kelak orang-orang yang seperti kaum Hawariyinnya dia. Subhanallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbanyak daripada orang-orang yang mulia tersebut di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara yang istimewa di umat Nabi Muhammad ini adalah seperti Syekh Zainuddin bin Abdul Majid yang menghabiskan hidupnya, menghabiskan umurnya dari muda, dari kecil sampai akhir hayatnya untuk ilmu, untuk belajar, untuk mengajar, untuk berdakwah, untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis umurnya untuk itu semuanya, untuk ilmu, untuk dakwah, untuk adab, untuk akhlak. Dia belajar di Mekah. Di Mekah itu beliau belajar, berjumpa dengan para wali-wali besar, para a'immah al-muhaddithin, para ulama ahli hadis sekaligus aulia. Syekh Hasan Masyad bukan cuma ulama tapi juga minal aulia. Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi bukan cuma ulama ahli hadis tapi juga minal aulia. Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau cerita dapat cerita dari guru kami Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid. Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid, salah seorang ulama sepuh di kota Tarim, itu beliau adalah murid daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad yang meninggal pada tanggal 5 Rajab, ini di bulan Rajab ini. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad, dan ini muridnya Habib Ahmad bin Hasan, namanya Amir Muhammad bin Ali. Oh, kita jumpa, kenal, pernah datang sekali ke Indonesia. Sayyid Al-Am Muhammad bin Ali Al-Junaid.
adalah Habib Muhammad bin Ali Junaid izin kepada gurunya Habib Ahmad bin Hasan, saya mau pergi haji. Bilang, iya berangkat, diizinkan. Nanti ya Muhammad bin Ali, kamu pergi haji, gurunya bilang, saat kamu nanti pergi haji, ya kamu bakalan tawaf di Ka'bah. Terus kamu bakalan dapat kesempatan untuk sholat di Hijr Ismail, bangunan setengah lingkaran itu. Kamu sholat di dalam situ. Terus saat kamu dapat kesempatan sholat di situ, habis salam, nanti kamu bakal lihat di sebelah kanan kamu ada orang pakai toilesan. Ya, toilesan itu sorban atau kerudung putih orang laki untuk nutupin. Nah itu dia pakai toilesan, ya kerudung putih. Nah kamu kalau ngelihat orang tersebut sebelah kanan kamu, habis kamu sholat tuh di Hijr, kirim salam buat dia dari saya. Baik, udah dia pergi haji. Akhirnya nyampe ke Ka'bah dengan susah payah akhirnya dapat kesempatan sholat di Hijr Ismail. Ini udah pesannya udah berbulan-bulan yang lalu. Dulu perjalanan panjang. Sampai akhirnya tatkala dia sholat 2 rakaat, salam dari sholat, sebelah dia ada orang lagi pakai toilesan putih. Begitu. Dia lupa sama pesan gurunya. Tahu-tahu itu orang bilang, nama kamu dari Hadramaut ya? Iya. Saya dari Hadramaut. Guru kamu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Bilang iya. Kok tahu? Iya, dia ada kirim pesan enggak? Katanya orang. Baru ingat, ya Allah, iya betul. Dia kirim pesan, saya bakal sholat di Hijr, begitu salam sebelah kanan saya ada orang pakai toilesan, ya kamu ini. Terus pesannya apa? Guru saya kirim salam sama kamu. Nah, Waalaikumsalam. Ditanya, kamu siapa sih? Yang dipesanin nama guru, kamu ini siapa? Saya. Nama saya Muhammad Amin Qutbi. Nama saya Muhammad Amin Qutbi. Jadi bukan cuma ahli hadis doang, tapi minal aulia. Bilang, kamu kenal guru saya? Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Bilang, iya kenal. Ada waktu-waktunya kita ketemu, kalau rapat wali-wali kita ketemuan sama dia. Ya salam. Sering ketemuan kalau rapatnya para wali-wali. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Oh, kita percaya sama ilmunya wali-wali. Al-Imam Junaid bilang, at-tasdiq bi'ulumina wilayah sughra. Percaya dengan ilmunya kita adalah kewalian kecil. Tadi kan itu dikatakan oleh Syekh Adnan, itu mengutip ceramahnya Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Itu dia bilang, saya belajar taqwa dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Saya belajar ikhlas dari Syekh Hasan Al-Masyat. Bukan cuma ilmu doang, tapi nurul ilm, hakikatnya ilm. Masya Allah, mengambil daripada syariah wa tariqah wal haqiqah. Mengambil syariat, tariqah, haqiqah. Yang enggak ngejalinin syariat, maka enggak punya tarekat, tarekatnya gadungan, palsu. Yang enggak ngejalanin syariat dan tariqah, maka jangan ngomong tentang hakikat, penipu namanya. Waliyadzubillah. Man la syariah fala tariqah wala haqiqah. Wa hakadha. Nah, karenanya itu mereka adalah orang-orang yang menjalankan keilmuan yang luar biasa, ibadat yang luar biasa. Itu disebutkan oleh Guru Bangil, Syarwani Abdan. Syarwani Abdan. Syekh Syarwani Abdan, putra beliau siapa namanya? Kiai Kashful Anwar. Bin Syarwani Abdan. Itu beliau cerita di Bangil itu ada orang lagi tadarus Quran. Biasa di panggung, biasa itu 8 jam, 9 jam selesai. Dibilang, ini berapa jam mereka baca Al-Quran? Bilang, ya Kiai, mereka biasanya tuh paling cepatnya 7 jam selesai. Guru saya, Sayyid Muhammad Amin Qutbi, kalau habis ngajar subuh, ya, isyraq, dia sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat tuh, sholat duha, udah gitu dia duduk. Duduk mungkin sekitar sejam lah gitu, setengah jam atau 1 jam, itu dia baca Al-Quran dari awal sampai hatam. Tiap hari kayak begitu. Dari awal sampai hatam. Itu, innallaha la yattakhidh waliyan jahila, walau ittakhadhah la'allamah. Allah enggak mengangkat seorang wali yang jahil.
Kalaupun ada orang jahil diangkat jadi wali, sebelum dia jadi wali diajarin ilmu dulu. Diajarin ilmu dulu. Subhanallah. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang berjalannya di jalan mereka, jalannya para aulia wa salihin. Kalau Allah Ta'ala ingin menyebarkan kebaikan, kemenangan, kejayaan di suatu negeri, dijadikan tuh penduduk negeri tersebut terobsesi, mencintai, menghormati, mengidolakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, mengidolakan para aulia, mengidolakan para salihin. Kayak kita nih hadir di sini karena kita mengidolakan Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, Al-Imam Al-Muhaddits. Beliau adalah muhadditsnya Indonesia. Tahu gak? Muhaddits Mekah orang Indonesia juga. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadangi, muhaddits Mekah, orang Indonesia dari Padang. Subhanallah. Kemarin kita di Mekah mau ziarah, tahu-tahu orang sananya tuh bilang mau kemana, saya anterin. Kita masuk ke Ma'lah pemakaman, tahu-tahu ada petugas Ma'lah, mau kemana, saya anterin. Mau ziarah Syekh Maimun Zubair, saya tahu kuburannya. Syekh Nawawi Al-Bantani, saya tahu kuburannya. Orang Indonesia juga di sana. Subhanallah. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Nah itu kita mengidolakan mereka. Itu ketika seseorang mengidolakan orang-orang tersebut, maka datang pertolongan dari Allah Ta'ala. Kemenangan, kejayaan ada kuncinya. Kuncinya kita cinta kepada mereka, orang mulia. Mengidolakan mereka, orang mulia. Siapa yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Tapi Nabi Muhammad, dia yang datang ke Masjidil Aqsa kumpul sama Nabi-Nabi. Wa illa kalau mau dibilang, lah biar mereka yang datang ke Nabi Muhammad. Pantas. Tapi enggak, Nabi yang datang kepada mereka. Ngajarin, nyontoin kepada kita. Adab kepada para aulia wa salihin, kepada orang-orang besar. Nabi Muhammad ngedidik sahabat dengan didikan kayak begitu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar minta izin. Ya Rasulullah, saya mau haji, izin, pamit. Mau haji, rukun Islam, tapi diajarin adab, pamit, izin. Makanya disunnahkan tuh kalau kita belajar fikih, sunnahnya pergi haji, di antara sunnahnya adalah izin kalau mau pergi haji kepada para ulama. Minta nasihat dan pendapat mereka. Sayyidina Umar datang kepada Nabi Muhammad, saya izin mau pergi haji. Nabi bilang satu kalimat, la tansani min du'aika ya ukhai. Jangan lupakan aku dari doa-doamu wahai saudaraku. Ini Sayyidina Umar bilang ini kalimat lebih saya sukai dari apapun juga. Nabi ngajarkan begitu, tawadhu yang luar biasa. Bilang kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, waktu sebutkan tentang Uwais Al-Qarni, Nabi cerita tentang Uwais Al-Qarni, agar umatnya mengidolakan Uwais Al-Qarni, sahabatnya mengidolakan Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Padahal kalau Anda pikir, udah depan kita Nabi Muhammad, ngapain pakai sebut-sebut Uwais Al-Qarni? Nabi Muhammad depan mata, selesai. Ngapain sebut Uwais Al-Qarni? Tapi Nabi ngajarin untuk adab dan hormat kepada para wali-wali. Mau itu wali-wali senior ataupun junior. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih afdal dari Uwais Al-Qarni. Afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anis shigagi. Begitu terus, yang paling afdal di antara umat ini Siddiq, kadzal Faruqu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sittatul Bagun, Fal Badriyu. Mereka adalah orang-orang yang paling afdal dari generasi umat ini. Uwais Al-Qarni baru belakangan. Akan tetapi Nabi bilang kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa agri'ahum minni salam. Is'alahu ayastaghfira lakuma yaghfirullahu lakuma. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian ketemu Uwais, kirim salam ya dari saya. Ini satu isyarat, lu cari Uwais Al-Qarni. PR untuk sisa hidup kalian, cari Uwais Al-Qarni, kirim salam dari saya. Terus minta sama Uwais, memohonkan ampunan Allah bagi kalian, pasti diampunin oleh Allah Ta'ala. Ngapain nyari jauh-jauh? Mana lebih gobul, istighfarnya Nabi atau istighfarnya Uwais? Istighfarnya Nabi Muhammad. Tapi ngajarin kita adab, ngajarin kita hormat, ngajarin kita ta'zim, ngajarin kita husnudzon, sangka baik
kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan kepada mereka, minta istighfarnya Uwais, pasti Allah taala ampunin kalian. Masya Allah. Nah itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dalam Isra wal Mi'raj, mampir ke kuburannya Nabi Musa, lihat Nabi Musa lagi sholat di kuburannya. Udah gitu ketemu lagi sama Nabi Musa di Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan ke langit ketemu lagi sama Nabi Musa. Enggak kurang dari 7, 8 atau 9 kali perjumpaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, hingga sholat dari 50 waktu dikurangin jadi 5 waktu. Subhanallah. Nikmat perjumpaan tersebut. Nabi Musa enggak ada kenyang-kenyangnya ketemu Nabi Muhammad, berdialog, menikmati wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tuh diajarin menjalin hubungan, membangun koneksi dengan orang-orang mulia. Baik itu nabi-nabi, baik itu para rasul, baik itu para wali-wali. Kita diajarin untuk cinta kepada wali-wali Bani Israel. Ya kan? Kita diajarin untuk cinta, mengidolakan wali-wali Bani Israel. Siapa? Nabi fi Sahih Bukhari cerita tentang Juraij. Juraij adalah wali, abid min ubad Bani Israel. Menceritakan tentang Juraij, keramatnya Juraij. Begitu, yang bayi baru lahir bisa ngomong, saksinya Juraij. Nabi bercerita wali Bani Israel, membuat kita menjadi mengidolakan Juraij, seorang wali Bani Israel. Apalagi wali dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita nggak mengidolakan wali dari umatnya Rasulullah? Nah orang tuh makanya kalau mau ngancurin Islam, kalau mau merusak Islam, ya mereka yang pertama mereka lakukan memutus hubungan umat ini dengan pembesar-pembesarnya. Dibikin kita benci, terputus dengan sahabat Rasulullah, benci kepada sahabat, ngatain sahabat, mencaci sahabat. Dibikin kita benci kepada keluarganya Nabi Muhammad, mencaci mereka, memaki mereka, mendengki mereka, sangka buruk kepada mereka. Dibikin kita benci kepada para wali-wali, dan itu ahli bid'ah, orang yang sesat, khurafat dan lain sebagainya. Begitu cara orang-orang itu untuk memutus, mendatangkan musibah dan bencana dari umat ini. Ayo, ini kita alhamdulillah kita hadir di sini, kita mengidolakan Syekh Zainuddin, kita mencintai beliau dan kita mencintai para aulia wa salihin. Nah, sekarang kita punya tugas untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengidolakan para wali-wali, mengidolakan para salihin. Idolakan mereka. Begitu. Bukan anak yang diidolakan capres, ya Allah. Begitu, nomor berapa? Nomor 13. Yang diidolakan capres. Begitu. Wah, idolakan salihin, idolakan para wali-walinya Allah Ta'ala. Ini siapa presiden? Ini Haul Syekh Zainuddin yang keberapa nih? Yang ke-20? 27 tahun sejak wafat masih dikenang, masih disebut, dibikinin haul. Dibikinin haulnya di mana? Di Kampung Gaga. Di sini, di Larangan, dibikinin haulnya beliau. Di Lombok, dibikinin haulnya beliau. Di mana tempat, dibikinin haulnya beliau. Satu individu. Subhanallah. Presiden siapa yang dibikinin haulnya sampai dihadirin di berbagai tempat? Nggak ada. Orang masih bertawassul dengan Syekh Zainuddin. Nggak ada orang tawassul dengan presiden. Begitu. Kadang presidennya masih ada udah dianggap kayak orang mati aja. Subhanallah. Berapa banyak begitu. Baru lengser setahun, 2 tahun, 3 tahun udah dilupakan. Oh masih hidup? Oh masih hidup? Kapan matinya? Tapi memang kemuliaan buat mereka para ulama. Kemuliaan buat mereka para sholihin. Jangan salah mengidolakan. Begitu. Jangan salah mengidolakan. Ini yang kita idolakan tokoh-tokoh duniawi. Kamu besok hari kiamat bakal berharap andaikan saya nggak pernah punya hubungan dengan mereka. Andaikan saya nggak pernah punya hubungan dengan mereka. Kamu bakal berharap demikian. Akan tetapi jalin hubungan dengan pembesar-pembesar akhirat. Fa inna lahum sya'an yaumal qiyamah. Mereka besok hari kiamat punya kedudukan besar. Ittakhidhu indal fuqara ayadi fa inna lahum sya'an yaumal qiyamah.
ambil hubungan, jalin hubungan, bangun jasa, koneksi dengan tuh ahlul iftigar ilallah, fugara'ullah. Jalin hubungan dengan mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan tinggi di hari kiamat. Man alima wa amila wa allama yud'a aziman fi malakutis samawat. Yaitu yang belajar ilmu, mengamalkan ilmu, ngajarin ilmu, dia adalah diangkat menjadi orang agung, menjadi pembesar di mata Allah Ta'ala. Itu sampai malaikat memanggil, oh ini orang agung. Di kuburan, oh ini orang agung. Ma'ruf, seperti Uwais Al-Qarni, majhul fil ard, ma'ruf fis sama. Di bumi nggak ada yang kenal, tetapi di langit semua pada kenal kepada beliau. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka. Guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, wabil khusus sahibul majlis, sahibul ma'had Pondok Pesantren As-Saulatiyah, akhina Ustadz Muhammad Tamrin, dan juga segenap sahabat-sahabat beliau yang berjuang bersama beliau, para asatidzah, para guru-guru yang hadir tengah-tengah kita, bil khusus orang tua kita. Masya Allah, Kiai Haji Syukur Ya'qub diberikan kesehatan, afiah, panjang umur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah memberikan berkah kepada kita, berkatnya para guru-guru kita, Masyayikhna Syekh Adnan yang hadir tengah-tengah kita, yang datang dari jauh dari Madinah Al-Munawwarah, mengkoneksikan kita dengan Madrasah As-Saulatiyah. Dan Allah Ta'ala berikan berkah insya Allah para ulama kita, para salihin kita, para aulia kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usia mereka, dijadikan kita orang yang hormat, yang beradab kepada mereka, dijauhkan kita dari bala dan musibah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ذكروني عروج المصطفى للمعالي، هاتوا أخبار جامع كل وصف الكمال. ذكروني عروج المصطفى للمعالي، هاتوا أخبار جامع كل وصف الكمال. سيد الرسل ليمسى سمير الموالي، والله اني بذكره يا حبتي سالي، ذي ذكرته حي قلبي ويرتاح بالي، إن حالي بختم الرسل والله حالي، إن حالي بختم الرسل والله حالي. خذ يمينا وحقق سر معنى المقالي، إن أنوار طه في البرايا تلالي، إنه قد علا فوق العلا كل عالي، واتحف واسع الأفضال بعض منوالي. يا هنا من تعلق به ومن هو موالي،
والشقاوة لمن يبغض ومن كان قالي إن شانيه أبتر فتلو إن كنت تالي واعلم ان اتباع حبل الاتصال وهو سلم الى رقي المعالي العوالي رددوا لي شمائل بغية راس مالي فهو وسيلتي للمولى على كل حال من حضر عندنا يشرب كوس الوصال ذي رعاية من المختار باهي الجمال لا بكسبي ولا جدي ولا باحتيالي ما هي إلا مواهب من عظيم النوالي يا جزيل المواهب صل بفضلك حبالي بالمشفع حبيبك نور قلبي وبالي واربط به صحبي وجملة عيالي وعليه فصلي بالبكر والأصالي مع آله وصحبه ما تلا كل تالي والحمد لله رب العالمين يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم ولما نظم الفكر من دلائل أوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتخشى منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين
سيدنا محمد الذي عمد رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع يمانك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب وما ظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقك وزجاجك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم على آل أصحابه وعلى حضرتك تراوي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنون جميلة وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وبما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشعرين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركة شريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام وإيمانه بأهل معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واكشف اللهم كربة المكروبين، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله وسلم على هذا الحبيب الحبوب للأجسام وللأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه من يلبسه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. علمنا الذي ينفعنا، ربي فكنا وفقه لنا وقربت لنا إننا مع أهل الكثر الأنثى وذكر، ربي ووفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أذكياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأكر بالرضا منك العيون، واغفر عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، ربنا يا ذا الجلال والمنان، انشرا لواء نهضة الوطن، واحفظنها دائما من الفتن، واهديا رجالها على السنن، وانصرنهم في العشايا والبكر،
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا وفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامر على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري يا جميل الصنع من كلما داهم الأمر لما داهما يا غياس المستغيثين ويا مرضي الحكم ذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر لينا عظوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر لينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير عنا كرما وعلى الآل وصحب العدامة لا مع البرك ومزن صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شافع فينا اللهم شافع فينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.